Oke, jadi langsung aja pertanyaan pertama untuk Koteo adalah ngelola duit itu apakah memang selalu tentang perhitungan, matematika, formula, atau justru lebih banyak di segi psikologis atau habit mungkin ya? Jadi flow-nya gini, kita harus tahu dulu kalau kita ngomongin cari duit dan atur duit pasti setiap orang bilangnya buat tambah kaya. Ya. Itu bener ya, kita nggak munafik, emang setiap orang pengen punya perbaikan hidup. Nah tapi kekayaan itu sendiri aku bagi ke 5 level. Nah 5 level ini nih yang kita bahas secara singkat dulu biar ntar enak nih. Iya, dulu waktu sekolah tuh hal-hal kayak gini yang sebenarnya tuh penting kan. Itu tuh nggak kita dapetin pas sekolah. Pas sekolah tuh ya taunya abis sekolah kerja dapat uang. Nah pas dapat uangnya nggak tahu ngelolanya gimana caranya gitu. Betul. Jadi kalau tadi step-stepnya udah dijelasin, dasar ngelola uangnya tuh berarti gimana tuh? Dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Ya. Amin. Kita ketemu lagi barengan sama gue Raya Sabrina dan ada Bimo Kusumo di sini. Yes, di mana kita sudah ada di podcast yang keren banget untuk ketemu sama orang-orang keren. Di mana lagi kalau bukan di podcast Cuan, curhatan urusan anak negeri punyanya IFG Live. Nice, tapi mungkin ada kawan Cuan yang baru nonton, ini podcast apa nih? Jadi Cuan Podcast ini adalah program podcast yang bakal ngomongin tentang tema yang nggak biasa dan bakal nampar lo semua dengan obrolan yang no sugar coating, tapi pastinya dengan hal-hal yang positif nih kawan Cuan. Yes, hal-hal positifnya apa aja sih yang bakal kita bahas? Banyak banget kawan Cuan. Jadi bahasannya itu bisa seputar work life, bisa seputar lifestyle, financial literacy, kesehatan, dan masih banyak lagi topik lainnya. Betul, dan di episode kali ini, wah ini dia nih, kuliah kita. Kita bakal ngobrol tentang sebuah ilmu yang konon kita paham, tapi kok ya bingung nerapinnya. Kayaknya momok banget gitu ya. Yaitu tentang Cuan 101. Nah. Betul banget. Jadi di obrolan ini kita akan ngajak kalian buat ngobrol tentang cuan, dan cuan. Jadi tepatnya kita akan ngebahas tentang gimana sih cara yang bener buat ngelola uang. Iya. Kenapa mesti pelan-pelan gitu? Ngelola sensitif. Sensitif. Ngelola duit gitu ya kawan Cuan. Yang udah susah payah kita dapetin atau kita hasilkan nih. Betul, gitu. tapi aku yakin sih walaupun bahasannya sensitif, kalau kata orang duit tuh katanya sensitif ya. Betul. Tapi harusnya sih bisa dikemas simple dan bisa dimengerti sama kawan Cuan biar hari ini dapat faedahnya soal cuan. Jadi langsung aja kita bakal ngobrol sama seseorang yang gue yakin pasti udah sering lihat di FYP lo ya, di dunia percuanan ini udah sering mondar-mandir timeline yo. Langsung aja kita panggilin Theo Dery. Koteo. Mantap Koteo. Halo Bim, hai Rai. Hai. Bawa laptop lo Koteo lo, aku lihat Excelnya rame banget. Gak bisa santai dikit kok. Iya lagi ngapain kayak gitu? Merumuskan kekayaan kita gitu. Jadi bukan table. Merumuskan kekayaan kita. Iya. Geser tablenya kan biar angkanya panjang. Saking banyaknya ya. Amin. Aku tuh pengen diajarin juga sih sebenarnya gimana sih tuh dengan rumus-rumus Excel itu, siapa tahu kekayaanku juga bisa dirumusin di Bisa. Ya. Tapi nanti deh kita ngobrol dulu ya hari ini ya Koteo ya. Siap. Yes, jadi kawan Cuan ini perkenalkan. Ini adalah Theo Dery gitu ya, seorang investor, entrepreneur. Sedap. Yang sering FYP di TikTok. Yes. FYP aja bisa jadi entrepreneur. Oh gitu kan biasanya kan. Thanks banget udah hadir ya Koteo ya. Siap, thank Kita you udah akan ngobrol juga. bareng. Mudah-mudahan kawan Cuan bisa dapat ilmu yang menarik dari Koteo. Harus. Pasti bisa. dong. Biar hari ini tuh ada yang dibungkus gitu ya untuk pengelolaan uang kita ke depannya. Kalau bisa langsung praktek malam ini. Siap. Langsung ada PR-nya. Praktek. Tapi Oke, kalau gitu. Oke. Kalau ngomongin praktek nih, kawan Cuan, coba deh hitung dulu nih. Kisaran aja ya, kasaran aja nih. Sampai detik ini kawan Cuan udah ngasilin duit berapa banyak? Tuh, pertama. Tuh, pikirin ya. Nih saya di sini, kawan Cuan di rumah ya. Kita nggak pernah kenal ya sebelumnya.
duit yang kawan cuan punya sekarang berapa, ya dihitung, terus ngerasa nggak, lah ilah banyak juga ya duit yang udah kita hasilin, tapi sekarang kemandose. Mesti kita ngomong ya, tapi sekarang kemandose. Lagi kinap, lagi panik, kemandose nih uang gitu. Lewat gitu aja. Aduh. Nah itu berarti kalau misalnya kawan cuan di rumah ada perasaan, lah iya juga, begitu. Berarti ada yang belum benar nih di cara kawan cuan ngelola uang. Betul. Bukan menghasilkan uang, tapi mengelola uang. Yes, gitu. nah makanya kok Theo berbeda dari podcast-podcast lain ya. Kalau di podcast cuan kali ini kita tuh langsung nanya, langsung dar ke intinya, langsung dagingnya tanpa tulangnya. Mari. Ya. Tapi pakai kulit. Nggak tahu, gue suka aja sama kulit. Emang suka ya, apalagi kalau crispy ya. Ya, au. Oke, jadi langsung aja pertanyaan pertama untuk Kok Theo adalah ngelola duit itu apakah memang selalu tentang perhitungan, matematika, formula, atau justru lebih banyak di segi psikologis atau habit mungkin ya. Nah, ini langsung pertanyaan pertama kok. Langsung nih ya. Ya. Jawab langsung ya. Jawab boleh mau via WhatsApp. Langsung boleh deh. Bukan via konten ya. Iya, jawab sekarang dong. Lebih susah via Valen. Oke, kawan cuan, Bimo dan Raye, ngatur duit itu emang selalu ngomongin perhitungan dan psikologi itu benar. Itu balance gitu ya, half-half. Nah, tapi kita harus sama-sama tahu dulu, sebenarnya atur duit itu simpelnya adalah habit atau kebiasaan kita yang kita lakukan tiap apa? Tiap dapat uang. Mulainya kapan? Dari kita dapat uang jajan pertama sebenarnya, dari kita gajian, bonus pertama, dividen, THR. Tiap kita dapat uang, di situ kita sudah punya kesempatan untuk memilih dan mengatur ini kemana ya larinya, ini buat apa ke depannya. Nah, jadi ketika ngomongin masalah matematika dan psikologi, iya nyampur karena hidup kita ada hitungannya. Dan hidup kita itu emosional, pasti ada psikologinya juga. Nah, bener juga ya. Hidup kita ada hitungannya. Hidup kita ada emosionalnya. Jadi dimulai dari setiap kali kita dapat uang. Nah, Oke, itu perhitungan dan juga gimana cara kita mengelola itu saat pas dapat ya. Betul, emosional kitanya betul. Ya. Decision kita tiap apa? Mungkin tiap hari, tiap dapat bonus, tiap bulan, tiap tahun dan tidak pernah berakhir selama kita masih dapat uang. Nah, pertanyaan berikutnya, orang itu punya kesempatan untuk dapetin itu semua di first step-nya. Lalu bagaimana step kedua, ketiga, keempatnya yang kita sebut dengan flow untuk semuanya tuh bisa keatur tuh. Itu ada rumusnya juga nggak? Good question. Jadi mungkin izin dulu ya. Oh iya, saya izinin. Izin dulu. Ngomongnya apa nih? Gua aman? Oh, aman. Izin dulu, jadi gua jelasin flow-nya dulu. Supaya nanti kita ke depannya abis ini ngobrolnya jauh lebih enak nih. Supaya kawan cuan juga langsung meresap gitu ya. Jadi ungkap kalian meresap ya. Jadi flow-nya gini, kita harus tahu dulu. Kalau kita ngomongin cari duit dan atur duit, pasti setiap orang bilangnya buat tambah kaya. Itu bener ya, kita nggak munafik, emang setiap orang pengen punya perbaikan hidup. Nah, tapi kekayaan itu sendiri aku bagi ke 5 level. Nah, 5 level ini nih yang kita bahas secara singkat dulu biar ntar enak nih. Level 1, ini sorry to say ya, orang paling kismin. Ini harus ngomong karena ini kenyataan ya. Orang paling kismin adalah orang yang per bulannya hidupnya itu belum bisa independen dengan penghasilan sendiri. Atau kata lainnya, masuk sekian, pengeluarannya lebih besar. Jadi minus. Jadi kita harus bergantung sama orang lain, ada hutang. Nah, itu paling kismin tuh. Ya. Jadi kismin itu bukan masalah kayak angkanya, tapi kondisinya. Kondisi kita nggak bisa ngidupin sendiri tuh. Nah, naik dikit nih level kedua. Level kedua itu ketika kita sudah mulai dapat pemasukan, tapi nggak minus lagi. Surplus. Cash flow positif. Ya, jadi misalnya kalau kita kerja profesional, gaji kita lebih besar dari biaya bulanan. Nah, itu udah tambah kayak dikit dibanding yang tadi tuh. Nah, pelan-pelan kita kan pasti penghasilan nambah, ada bonus segala macam gitu ya. Penghasilan kita nambah, nah maka surplus kita akan makin besar. Jika pengeluarannya dijaga. Surplus kita. Nah, dari situ baru kalau mau tambah kaya lagi gimana? Bangun pondasi finansial, simple 2. Dana darurat sama proteksi, nanti kita mungkin bahas di belakang. Itu pondasi finansial tuh. Kenapa pondasi? Supaya amit-amit kita kenapa-kenapa ada yang jaga ini. Satu si dana darurat, satu si proteksi.
Habis dari sini, ini baru sebenarnya game sebetulnya dimulai. Ini membangun wealth, kekayaan. Mulai ngomongin passive income. Ini terakhir nih kok. Belum, ini baru tengah, 3 nih. Tiga. Mulai nih bangun yang namanya investasi. Mulai berapapun nggak apa-apa. Kita jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Berjalan tiba-tiba, setelah 10 tahun kita punya modal besar. Kita investasikan, sekarang per bulan kita tertutup. Misalnya dari bunga deposito, dari obligasi gitu ya. Artinya apa? Kita nggak kerja. Tapi per bulan kita dapat uang nih udah. Terus uangnya sama pengeluaran kita bulanan lebih besar ini atau sama. Artinya apa? Besok kita nggak mau kerja lagi, kita hidup. Nah, itu kaya tuh, itu udah kaya tuh, udah lumayan kaya tuh. Biarpun mungkin nggak punya mobil mewah, nggak punya jam tangan mewah, tapi mulai bebas. Uang itu nggak jadi beban. Nah barulah yang biasa satu level di atasnya lagi. Ketika kita nggak ngapa-ngapain, modalnya besar kita puter, per bulan dapatnya besar, jalan-jalan bisa, mau beli mobil bisa, mau apa bisa, itu yang disebut financial freedom. Gue jadi merasa merasa kesapa pas lagi. Jadi dari depan nih kita kasih tahu dulu. Jadi abis ini enak kita. Enak ya. Itu terakhir tuh ya. Freedom. Jadi bukan masalah kayak kalau yang orang kaya banget mah bawa mobilnya merek A, merek B, punya jam tangan merek A, merek B. Enggak perlu sampai ke sana pun misalnya. Tapi sekarang kita sudah punya passive income yang besar. Kita per bulan mau ngapa-ngapain cukup, mau jalan-jalan bisa, mau apa bisa, itu udah freedom. Ya lagian standar hidup orang merek, beda-beda. Iya itu satu. Tapi sekarang gue nggak percaya lagi yang bawa mobil mewah, jam tangan mewah, panas. Bener gak nih? Bener gak ya? Bener gak ya? Bener kan? Iya. Di sosmed bisa aja kan flexing, tapi kita nggak tahu dia punya utang atau gimana, kondisinya seperti apa. Iya. Aku tuh jadi gregetan sih kok. Kayak kenapa sih hal-hal yang kayak gini tuh nggak ada waktu aku sekolah, nggak aku dapetin waktu aku SD, SMP, SMA gitu ya. Kita dulu ada pelajaran ekonomi gitu. Cuman tapi emang kamu sekolah dulu? Sekolah kan, makan bangku sekolah kok kita. Iya. Ya saya nanya aja gitu. Sekolah tapi nunggak. Coy, enggak bercanda. Enggak dong, sekolah dong, tertib dong. Iya dulu waktu sekolah tuh hal-hal kayak gini yang sebenarnya tuh penting kan. Itu tuh nggak kita dapetin pas sekolah. Pas sekolah tuh ya taunya abis sekolah kerja dapat uang. Nah pas dapat uangnya nggak tahu ngelolanya gimana caranya gitu. Jadi kalau tadi step-stepnya udah dijelasin, dasar ngelola uangnya tuh berarti gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya memang kita nggak bisa ngomong itu diajarin di sekolah dulu karena mungkin ya ini kita being positif aja. Mungkin di umur-umur kita sekolah, katakanlah SD, SMP, SMA dulu gitu ya. Kita belum pegang duit cukup banyak untuk sampai di level kita manage itu. Mungkin kan kalau zaman dulu beli susu murni nasional kan atau apapun lah. Zaman gerobak misalnya saya gitu sih kan. masih Pangalengan waktu itu belum ganti ke nasional. Iya. Aku doang yang es wawan ya. Es wawan. Iya, mungkin dulu cukupnya buat jajan doang gitu kan. Mungkin jadi belum relevan begitu kita udah mulai kuliah atau lulus kuliah mulai ada income sendiri kan, entah freelance, full time. Baru mungkin di situ real. Karena uangnya udah lumayan nih sebenarnya gitu kan. Itu baru getting real. Nah, sebenarnya flow dari pengaturan keuangan yang tadi sudah saya katakan, udah gue katakan di yang tadi itu. Tapi dasarnya banget itu memang harus ada pengalaman. Sorry tuh kita nggak bisa sekarang belajar. Abis ini teman-teman dengar, nggak ada pengalaman boros, nggak ada pengalaman tabungan habis, nggak ada pengalaman gaji numpang lewat, jadi jago ngatur keuangan nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya jadi dasarnya apa dua? Tadi udah tahu ilmunya, sekarang jalani pengalamannya gitu. Nanti baru ngerti, duit gak diatur akibatnya gini. Gitu. Jadi harus kena batunya dulu kok. Enggak juga. Lu jangan gitu dong. Ya, tapi harus ada Gua pernah kena pengalamannya. batunya. Sama kita juga nih gaji numpang lewat. Iya, karena tapi itu secara naluriah akan begitu gak sih? Iya, karena ketika manusia kan makhluk emosional. Itu. Jadi memang harus belajar emosionalnya juga. Kalau nggak dapet deh itu. Balik lagi ada faktor psikologisnya ya. Kayak ada satu step di mana kayak kok kita belanja mulu nih. Beneran numpang lewat gitu kan udah jadi pengalaman sebenarnya. Bener. Gitu. Gak usah pengalaman yang gede-gede amit-amit gitu ya. Gitu. Nah, tapi boleh nggak sih kok coba diilustrasiin misalnya aja ya. Misalnya nih, ini menarik banget apalagi gue sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Udah punya 2 anak juga. Kayaknya menarik nih untuk berbicara tentang gimana sih ilustrasi, perhitungan dan lain-lain. Misalnya ya,
pendapatan kita let's say 7 juta per bulan gitu ya. Terus mau beli mobil sekarang tuh average-nya harganya 300 juta lah. Tuh, 300 facelift juta. semua ya. Iya. Ada yang kotak harga 1 M tetap Rolls Royce sono tuh jauh banget ya. Misalnya gitu 300 juta. Terus rumah. Sekarang mana ada rumah di bawah 1 M? Kan gitu tuh. Bener. Minimal 1 M lah. Gitu. Itu aja yang kecil. Bener. Terus kalau dipikir-pikir jauh banget sebenarnya. Pendapatan yang 7 juta tadi, tapi mau ngejar 2 ini. Yang mana 2 ini kalau dikategorikan, ini udah benar-benar kebutuhan yang cukup harus diusahakan gitu ya, bahasanya lah gitu. Iya. Gimana cara ngedapetin hitungannya kok? Gitu. Jadi ini mungkin ada 2 situasi ya. Yang pertama, gaji per bulan pendapatan 7 juta, tapi tabungannya ada berapa? Kan itu dulu ya. Per bulan 7 juta, tapi kalau ternyata punya ada sumber-sumber, tiba-tiba punya tabungan 500 juta kan nggak pusing. Dapat warisan gitu. Kok bisa baca gue banget. Kan nggak pusing. Tapi kalau kita ngomongin skenario 2 yang literally 7 juta per bulan dan baru mulai merintis. Ya, katakanlah merintis ya. Mungkin ada tabungan tapi belum banyak-banyak banget. Nah ini harus di make sure kebutuhan orang sama mobil dan rumah tuh beda-beda. Ada yang pekerjaan saya nih butuh banget mobil. Kok gimana pun ini penting sekali atau ini butuh banget rumah. Nah yang harus kita tahu adalah cicilan. Ini kan karena kita pasti ngomongin 7 juta per bulan pasti ngomong cicilan ya. Cicilan itu maksimal idealnya kalau ideal paling sehat itu 20-25%. Tapi kalau di syarat minimum bank biasanya masih bisa sampai 30% itu approval. Tapi itu aja udah maksimal banget. Nah sekarang kita pikir-pikir 7 juta. Anggap tinggal sama orang tua. Nggak ada biaya kos ya. Biaya makan, jajan-jajan katakanlah 60% deh. 4,2 juta masih masuk akal ya. Kita di Jakarta masih mungkin selang-seling entar ada wartegnya, entar ada kopi yang make sense lah ya. Sisanya kan berarti 2,8 gitu ya. Ya katakanlah ada pemisahan dikit dan akhirnya dari 2,8 itu misalnya bersihnya sisa-sisa nganggur 1,5 juta. Nah kita lihat 1,5 juta itu kan cuma sekitar 20% dari penghasilan kita sebenarnya. Nah mobilnya dapat nggak? Rumahnya dapat nggak? Kalau misalnya ini kalau gue nge-share konten kadang suka bilang gini, kok kalau mikirnya kayak gitu mah nggak bakal dapet gaji gue. Tapi mikirnya nggak boleh gitu. Mikirnya harus kalau segitu belum dapat berarti sangat beresiko untuk lo ambil ini sekarang. Artinya angle-nya ke situ tuh. Jadi kondisi lo yang harus diperkuat dulu sedikit, maka ambillah gitu. Kalau misalnya lo hitung 20-25% dari 7 juta, misalnya 1,7 juta. Mobil apa per bulan sekarang 1,7? Ya kalau belum ketemu yang segitu jangan ambil. Kalau dari perhitungan seperti itu, nantinya tuh di berapa tahun kok? Kalau dengan 7 juta, dengan hitungan 300 dan 1 M. Ini kan balik lagi variabel ya. 300 misalnya mobil. Kita nggak tahu sekarang punya tabungan DP-nya berapa. Kita nggak tahu mau nyicilnya berapa. Sekarang bahkan tenor plus bunga bisa ada yang sampai 7-8 tahun. Tapi kita harus pikir bunganya itu worth nggak dengan kebutuhan kita sama mobil. Kenapa? Gue nggak bisa kasih kata exact karena kebutuhan orang beda lagi. Ada yang bisa bilang nggak apa-apa deh ambil 7 tahun yang penting masuk cicilan yang sehat. Gue emang butuh. Gak bisa ngomong. Jadi balik lagi ke kondisi ya. Kondisi. Tapi cicilan yang kita masih bisa atur porsinya ketika punya decision mau ambil. Nih yang di studio, ayo bangun ya, bangun dari cicilannya semuanya ya. Pada diam, tamunya Kote, pada diam semuanya. Pada langsung merenung, merefleksikan. Ayo berhenti itu yang main-main online semuanya ya. Jangan. Tadi katanya harus tertampar ini. Makanya gue yakin pasti kawan cuan yang lagi nonton juga banyak yang tertampar. Aduh itu gaji gue lagi. Aduh itu pas lagi tuh yang gue pengen lagi. Itu kondisi gue gitu. Itu kondisi gue. Itu dia makanya. Jadi bisa dimulai mungkin untuk kawan cuan ya yang juga punya tujuan dalam keuangannya gitu ya. Adalah aku dengar mencatat keuangannya. Nah, ini yang pengen aku tanyain sama Koteo adalah sebenarnya gimana sih format pencatatan keuangan personal yang simple aja tapi menurut Koteo efektif dan bisa diaplikasikan sama kawan cuan gitu. Gitu maksudnya sehari-hari bisa. Apakah harus kita punya apa namanya? Excel gitu ya. Rose lagi Excelnya, main gitar dong. Enggak ya. Iya. Mungkin sebelum lanjut ke yang sini, gue nambahin satu hal buat yang tadi ya. Tadi kan kita ngomongin dari pengelolaan
cost-nya. Oke. Tapi ada loh jalan keluar lainnya adalah penambahan income-nya. Ya, jadi misalnya tadi cicilan segini berat. Ya udah deh gue Sabtu Minggu ngelesin piano, misalnya bisa piano atau ngelesin gitar atau ngelesin bahasa Inggris, ngelesin Mandarin, ngelesin apapun, dagang-dagang apapun. Nah, itu kan bisa nambahin ya. Jadi jadi ada dua alternatif selalu ya, income dan cost. Oke? Nah, itu kita tutup, kita lanjut nih ya. Nah, pencatatan keuangan personal. Idealnya yang keren emang orang tuh harus nyatet pengeluaran pemasukan, tapi tipe orang beda-beda lagi. Ada yang emang perfeksionis banget, emang sukanya nyatet hari ini keluar buat apa aja ya, dirinciin gitu kan. Ada lagi orang yang wah bisa gila gue kalau begini tiap hari, nggak bisa nih nyatet begini. Nah gue tipe yang begitu sebenarnya. Gue yang gila kalau nyatet semuanya. Kagak. Berarti nggak nyatet? Nih gue jadi nge-refer sebelum gue nikah gitu. Jadi istri gue tuh agak lumayan strict sama keuangan. Dan apa yang dibilang Ko Theo tuh semuanya tadi diterapkan. Jadi gue pas pacaran pernah dites nih. Jadi gue tuh udah tunangan belum ya? Kayaknya udah tunangan. Udah tunangan. Terus gue sekitar 5 bulan lagi mau nikah. Waduh. Nah 1 bulan habis gue tunangan, tiba-tiba dia bilang gini, mulai sekarang catet semua, entah di notes handphone atau di apa. Sekecil-kecil mau beli snack kayak segala macam. Kerupuk itu catat dah. Catat, terus gue langsung geter dong. Apakah pilihanku tepat? Iyalah, ini gimana? Ternyata dia ngebalikin. Tuh lihat, sehari ini segini, hitung dan lain-lain gitu. Sadar. Psikologinya dimasukin sama dia gitu. Kebayang. Ternyata ada benernya juga orang-orang yang kayak gitu. Bener. Makanya cocok karena temen kalau gue tipe yang satu lagi. Kalau nyatet semua bisa pecah kepala. Jadi kalau gue make it simpelnya, rekeningnya gue pisah. Jadi kalau kita kan punya target keuangan beda-beda ya. Kalau gue dulu itu kenapa tadi gue juga bilang gue kuliah bayar sendiri, gue tuh kan kebetulan emang single parent ya. Jadi harus independen secara finansial. Nah jadi kebangun tuh habitnya tiap kali datang income, kalau gue agak ekstrim malah. Pokoknya minimal kalau gue dulu ya, minimal setengahnya itu udah masuk rekening sebelah. Itu buat saving dan investasi. Pokoknya ini udah buat produktif, menyambut peluang apapun terserah. Nah ini yang baru diatur. Misalnya bulan ini mau lebih boros dikit, ya udah deh 40%-nya buat makan. Nah, diganti saya bilang tinggal kita tambah. Mungkin kita punya proteksi atau punya apa, sisanya kan udah bebas ya, kita bisa atur. Yang penting dari awal kita udah pisahin dulu untuk produktif, menyambut peluang ke depannya. Itu udah paling simple sih menurut gua. Karena kalau orang dari belum pernah ngatur tiba-tiba disuruh nyatet full, nggak akan bisa. Kaget. Transisinya terlalu kaget. Iya sih, bener sih. Langsung jomplang banget soalnya. mending pisahin rekening dulu lah minimal. Ya, dan pada akhirnya sekarang juga di rumah tuh banyak rekening gitu loh. Buat nih kesini. Apalagi kan sekarang banyak bank digital gitu kan. Tiba-tiba nih ada saving segini di sini, di mana. Ya ngeliat yang bunganya paling ini aja. Bener, justru habit keuangan itu kuncinya di situ. Dateng, sisihin, bagi, udah kelar. Dan proteksi yang nanti kan kita bahas gitu ya. Itu. Nah sekarang tadi sempat bridging dikit tentang yang psikologi gitu ya. Psikologi yang wah kaget nih, terus kok harus dicatat dan lain-lain gitu. Terkait dengan obrolan kita tadi tentang faktor psikologis nih Ko Theo ya. Secara matematikanya kan kita udah mulai ngerti nih. Tadi udah coba teknis lah, teknikalnya gini gitu. Tapi yang nggak kalah penting itu sebenarnya, ini biril aja lah. Banyak orang-orang atau teman-teman tongkrongan gua nih, yang panas di awal doang. 3 bulan, ya udah gitu. Loss gitu, nggak komit. Pasti. Ya kan? Nah, ada aja tuh pikiran kayak tengah malam jadi nggak bisa tidur, terus akhirnya check out. Ya kan? Belum di keranjang, di mana segala macam. Itu stres tuh ke situ tuh akhirnya tuh. Lah malah belanja gitu kan. Atau nontonin Raye gitu ya. Nontonin Raye, shopping gitu. Bener. Pokoknya semuanya di check out deh. Nah, itu ada satu kondisi di mana ketika kita lagi check out gitu, ada dalam benak tuh, ya udah sih harganya cuma segini, ntar gue juga dapat duit lagi. Bener. Iya kan? Ntar gue juga dapat duit lagi, nanti juga dapat penghasilan lagi. Sebenarnya cara yang paling works buat kita bisa komit untuk ngatur atau ngelola keuangan tuh cara patennya gimana kok? Realistisnya ya, 2. Dengan side hustle, Ko Theo bisa nggak sih bisnis kecil-kecilan atau invest itu menjadi sumber pendapatan kita?
apakah ada tempat lain lagi yang disaranin sama Koteo Iya, gitu buat iya, jadi iya, side iya. hustle? Kenapa kita butuh investasi? Logikanya gini, kita kerja itu tukerin waktu kita sama uang. Iya. Waktu diambil, punya uang dong. Iya. Masa udah waktu diambil nggak punya uang? Nah itu kan yang... Cari 1 miliar pertama susah nggak? Susah. Tapi dari 1 miliar ke 2 miliar tidak akan sesusah 1 miliar pertama, itu realistis. Ceban pertama. Susah tuh kalau di tongkrongan tuh ceban pertama tuh. Iya kan? Iya bener. Tapi kalau udah ada ceban pertama, ngumpul. Ngumpul.